Gubernur Maluku Utara Sherly Yoanda nampak semakin lengket dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan KDM, teman-teman. Nah, hal ini sangat terlihat jelas ketika mereka berdua melakukan podcast ya, teman-teman. Nampak sekali terlihat ada seperti ada chemistry di antara Gubernur Maluku Utara dengan Gubernur Jawa Barat. Nah, apa saja ya kira-kira yang mereka bahas ini ya? Kemudian, akankah kedua orang ini bisa menjadi jodoh? Ya, apakah jodoh yang bisa mempertemukan mereka dua? Ya, mungkin saja ya, atau jangan-jangan mereka ini bisa berpasangan di Pilpres, menjadi orang nomor 1 dan orang nomor 2. Nah, seperti apa chemistry yang terlihat antara Kang Deddy Mulyadi dan juga Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Yoanda? Mari bersama-sama kita menyimak videonya berikut ini. Saya kan perhatiin. Tapi ibu lebih hebat loh. Kalau saya dikenal di Jabar wajar, karena memang saya di sini. Ini Gubernur Malut itu dikenal di Jawa Barat. Oh. Dikenal lah sama ibu. Dari mana, Pak? Loh, kalau saya itu kan saya tuh ibu tuh bikin TikTok tuh waktu retreat itu. Oh, di Magelang. Itu kan langsung rame tuh. Mohon maaf ya, ramenya pasti netizen kemana-mana tuh ngomongin. Ya. Jodoh lah apa. Dijodohin. Pasti rame ya gitu, susah. Itu. Makanya dia yang insecure. Oh iya. Kayaknya pernah lihat dia. Dari yang kotor nih. Kalau lihat langsung. Lihat mukanya dari tadi. Ini. Dia langsung liatin mukanya. Jangan-jangan ini yang ngerebut aku. Tadi langsung dipototin. Lucu. Kalau saya kan di Malut nggak begitu tahu orang terhadap saya di Malut. Kan? Mungkin tahu Pak. Tahu kali ya. Orang Malut medsos juga. Udah kuat medsos ya. Kuat, iya. Ada lah. Tapi ibu juga menang karena faktor medsos. Iya. Saya waktu itu kan dalam keadaan nggak bisa jalan, terus masih trauma untuk kan di sana tuh semua harus lewat laut kan. Terus masih ada trauma juga kalau ketemu orang terlalu banyak. Jadi setelah pasca saya hanya turun 4 kali. Ada satu titik bahkan saya kirim anak aja. Terus rata-rata saya menang di atas 50-70%. Nih, kalau saya nyalon gubernur karena sudah sejak lama mempersiapkan diri jadi politisi. Iya. Nah, kalau ibu gubernur Iya. itu termasuk ajaib kan? Iya. Jadi gubernur mendadak karena faktor kecelakaan yang dialami oleh suami, masuk pada sebuah wilayah yang punya sejarah konflik agama. Iya. Sebagai perempuan Iya. minoritas, Iya. menang di wilayah yang di situ terkenal keras. Iya. Hebat. Makasih. Dan menangnya dengan cara mudah. Cukup Iya. senyum. Saya kan perhatiin. Bye-bye. Jarang jalan sih, kirain apa Bu? Kita lagi keliling Subang bersama Semoga Pak mereka ini Jabar. berjodoh ya guys. Kanan kirinya sawah, terasa sangat asri, sejuk, damai, tenang. Ya, hari ini saya menemani tamu spesial, Gubernur Perempuan, yang orang Jabar udah pada tahu, dari Maluku Utara. Dia punya hamparan pantai yang indah, dan di sana sawahnya tidak seluas di sini. Ya. Jadi nanti orang Jabar bisa pergi ke Maluku Utara untuk ngajarin bagaimana bercocok tanam yang baik. Dan nanti orang Maluku Utara bisa datang ke Jabar ngajarin gimana caranya mengelola perikanan yang baik. Iya, kita saling belajar, Saling belajar ya. supaya kita bisa swasembada padi juga seperti Jabar untuk Maluku Utara. Iya, salam buat warga Maluku Utara ya. Nanti main ke sini. Saya juga nanti main ke sana. Teman-teman, tadi ketika nonton video kebersamaan Kang Deddy Mulyadi bersama Gubernur Maluku Utara
Ibu Shirley Yuanda itu, apakah teman-teman juga sama seperti saya? Senyum-senyum sendiri. Ya, sangat nampak terlihat jelas bahwa ada chemistry yang sangat-sangat bagus ya antara kedua orang ini ya. Sama-sama pemimpin ya, sama-sama menjadi gubernur, dan bagaimana tadi kita menyimak ya, kita mendengar berulang kali Kang Deddy Mulyadi memberikan pujian kepada Gubernur Maluku Utara ini ya. Tatapannya itu sangat dalam sekali. Ya, kalau teman-teman perhatikan tatapannya Ibu Shirley ya, Ibu Shirley ketika mendapatkan pujian dari Kang Deddy Mulyadi itu beda sekali ya. Seperti orang yang lagi jatuh cinta gitu loh. Ya, mudah-mudahan saja mereka ini berjodoh ya teman-teman. Amin ya. Ini kan doa yang baik. Bahkan sampai ke jenjang RI1 dan juga RI2 ya. Mudah-mudahan berjodoh karena sangat bagus. Nah, berbicara tentang KDM dan juga Ibu Shirley Yuanda ya, Gubernur Maluku Utara ini memang dua sosok yang sangat terkenal ya, sangat dikenal. Bahkan Ibu Shirley Yuanda ini kita mengenal beliau ketika saat itu masa-masa kampanye ya. Itu suaminya mengalami kecelakaan. Suaminya itu kan calon Gubernur Maluku. Tapi Tuhan memberikan jalan bagi istrinya untuk bisa melanjutkan apa yang selama ini dicita-citakan oleh suaminya Ibu Shirley Yuanda ya. Kita doakan semoga suaminya tenang di alam sana ya teman-teman. Nah, video berikut masih saja tentang kedua sosok ini ya. Masih ada lanjutannya seperti apa, mari bersama-sama kita menyimak lagi ya. Aku masih bingung mau nanya apa, kan saya juga nggak ngerti ya. Yang pikir ketemu juga nanti diajak ngomong juga nggak nyambung. Cuma setelah 3 bulan ini belajar gitu. Saya kan tinggal nanya, ngerti. tolong Ibu kasih tahu seluruh warga Jabar gimana caranya Mama rawat tubuh tentang langsing, mukanya tetap kinclong, makanan apa yang dimakan, olahraga apa yang ditekuni dalam setiap waktu, dan bagaimana hidup tahan terhadap ujian yang begitu berat tetapi bisa melewati masa sulit itu sehingga survive. Tolong kasih tahu dong seluruh perempuan di Jawa Barat. Nanyanya saya itu cukup. Ayo jelasin. Oh jelasin. Iya dong, warga Jabar harus dapat edukasi dari Ibu tuh. Gimana caranya anaknya udah gede tuh wajahnya kayak masih ABG? Pertama berdoa ya, ikhlas saya belajar ikhlas menerima dari hari kedua. Dari hari pertama malamnya saya tidur berdoa, Tuhan, saya nggak ngerti tapi berikan aku hikmat buat mengerti. Entah kenapa hari kedua bangun tidak sesakit hari pertama. Terus berjalan dengan waktu, belajar menerima, pelan-pelan menerima bahwa hidup ini pada awalnya juga bukan milik saya, bahwa hidup suami saya juga bukan milik dia. Apapun yang Tuhan berikan yang terbaik, saya ikhlas menerima. Dan kan saya jalanin ya, melihat orang yang saya kasihi, ditambah kita secara ekonomi bisa lah pelayanan kesehatan yang terbaik, tapi ketika itu kita punya semua pun gak ada gunanya, kayak mau minta tolong pun tidak ada, apa yang kita oksigen miliki tidak ada, akhirnya tidak bisa didapatkan. Iya, kayak bahkan pesawat SOS dari Singapura udah standby mau datang menjemput suami, airport gak ada. Dan saya cuma bisa melihat almarhum tuh pelan-pelan napasnya hilang ketika kita memiliki semuanya. Terus gitu aja. Jadi pelajaran penting, apa yang kita miliki belum tentu kita nikmati pada waktu. Iya, dan ternyata masyarakat di situ kan setiap hari ngerasain yang saya rasain, kehilangan orang yang mereka sayangi hanya karena fasilitas rumah sakitnya kurang memadai, dan itu rasanya nggak enak. Jadi ketika dari rumah saya nginap ke helikopter, tiba-tiba tuh ada perasaan bahwa mungkin Tuhan izinkan saya ngerasain ini supaya saya tuh inget dan
membangun daerah ini lebih baik, karena sebenarnya yang ngerasain seperti saya ini banyak banget, ribuan orang setiap hari ngerasain. Tapi kemudian mereka nggak bisa minta tolong kemana-mana dan udah puluhan tahun seperti itu dari generasi ke generasi. Makanya ketika saya jadi dan kemudian kan saya mendampingi almarhum jalan, saya melihat banyak cerita bahwa ya emang kita di sana tuh hidupnya agak sulit ya. Jadi ketika jadi kesehatan dan pendidikan saya prioritas. Karena ya paling nggak saya bisa membantu mereka untuk tidak ngerasain seperti saya rasain. Dan kemudian membantu saya supaya punya tujuan hidup ketika kehilangan. Kan kita sebagai istri tujuan hidupnya mendampingi suami. Saya selama ini tujuan hidupnya mendampingi cita-cita suami. Terus ketika suaminya nggak ada, saya bingung mau ngapain. Mendampingi rakyat sekarang. Iya, jadi cita-cita suaminya saya yang jalanin. Itu membantu saya untuk punya tujuan hidup, membantu saya melewati grieving saya secara bertahap. Dan saya juga harus kuat supaya anak-anak melihat bahwa saya juga harus kuat kan. Dan kemudian anak-anakku juga tiba-tiba menjadi kuat ya. Supportingnya bagus saya lihat. Ikut campaign. Iya. Di mobil Karena bareng. kata anakku, papi punya semuanya, kita nggak bisa balas. Papi tinggalkan banyak hal buat kita. Dia selalu merasa bahwa papinya fokus banget untuk Maluku Utara selama ini. Jadi dia merasa bahwa menjaga masyarakat Maluku Utara itu sesuatu yang dia bisa give back untuk papi. Itu yang serius. Sekarang yang santai. Karena ibu-ibu Jawa Barat tuh pasti urusannya skincare. Gimana caranya merawat tubuh selalu ramping, wajahnya selalu kinclong dan tidak kelihatan ruwet gitu. Pertama kurangin karbo ya. Makannya kurangin ya. Ibu-ibu jangan ngeliwat terus. Ibu-ibu tuh selalu tanya, Bu, gimana caranya badannya seperti ibu? Ya jawabannya dijaga makannya. Nah, ibu-ibu di Jawa Barat tuh pagi-pagi jalan, habis jalan makan nasi liwet pakai peda sama putih. Saya kalau makan nasi banyak gemuk, jadi saya kurangin nasi, makannya protein. Kalau sanggup intermittent fasting. Nggak ngertiin apa itu orang Sunda mah. Jadi jedah lah makan kalau bisa 16 jam. Jadi makan terakhir sama makan pertama besoknya 16 jam. Kalau kuat nahan. Iya. Kalau nggak kuat ya 12 jam aja. Bilang tuh sama Bu Asep. Awal aja berat, kalau udah biasa nggak makan karbo tuh lama-lama biasa sih. Jangan makan karbo terus makan manis. Udah. Ya tipsnya itu. Tips yang ketiga, gimana caranya wajahnya kelihatan selalu segar? Sunblock. Sunblock. Boleh jawab karena air wudhu ya. Sunblock sih, saya dari kecil sampai sekarang setiap hari pakai sunblock. Itu. Jadi kelihatan masih gadis gitu loh. Gitu. Sunblocknya juga nggak usah yang mahal-mahal. Nggak usah ya? Lokal produk kok. Nggak usah skincare dari sana. Nggak, saya pun pakai lokal produk. Lokal produk, nggak usah disebutin ya. Iya, nggak usah disebutin. Gubernur kan nggak boleh endorse. Nggak boleh. Jadi sebenarnya pakai bahannya sunblock yang lokal. Iya, lokal aja. Lokal banyak, cuman 100.000 kok sunblock. Oh, kebeli lah Bu Asep, kebeli lah. Kadang kalau lagi promo 127.000 dapat 2. Banyak sekarang lokal produk sunblock, yang penting sunblock, pelembab. Tuh, itu sebelum tidur. Enggak, sunblock itu dipakai kalau mau kena matahari. Oh iya, mau kena sebelum tidur harus dibersihkan. Iya, saya kan nggak ngerti urusan perempuan. Sebelum tidur bersihkan, pakai pelembab, besok pagi bangun pakai sunblock. Yang penting pakai sunblock. Yang bikin kulit kita aging itu matahari. Gak usah hidungnya dibawa ke dokter, digeserin belok dikit, nggak usah. Kita belajar menerima diri apa adanya. Asik. Ibu menerima diri apa adanya sudah begini. Kata si ibu-ibu teh Ceiro cenah, ibu menerima diri apa adanya, memang adanya sudah begitu. Kalau saya tapi di bawah happy. Saya ketika kejadian kalau lihat foto-foto saya merasa saya aging 5-10. Saya aging paling nggak mungkin 5 tahun. Jadi sebelum foto tanggal 11 Oktober dibandingkan foto saya setelah 12 Oktober, wajah saya itu menua 5 tahun menurut saya. Setelah 6 bulan saya lebih menerima, lebih pasrah, di bawah happy, raut wajahnya lebih berubah. Jadi ya
Ya masalah nggak bisa kita hindari, jadi di bawah happy aja, ikhlas menerima. Ketika kita ikhlas, hati bersih, beban itu berkurang, kerutan berkurang. Iya. Oh, kita juga tidak bisa merubah apapun takdir kan. Iya. Kita menerima, nanti biasanya selalu ada jalan keluar. Oke. Nah, ini khusus treatment dari Gubernur Maluku Utara yang terkenal itu. Orang Jawa Barat tahu semua. Kalau ingin cantik seperti Gubernur Malut, satu, ya kan, makan kejonya, orang Sunda kejo, Bu. Nasi. Makan nasi. Nah, diatur jaraknya 16/16. Tapi 16/16 jam jangan satu bakul. Iya. Ya, sedikit. Bukannya jangan karbo lagi. Terus yang keduanya pakai sunblock yang lokal, ya kan? Kemudian sebelum tidur ya dibersihkan. Yang ketiganya hidup rileks. Kalau suaminya nakal di luar, jangan dipikir. Cerita yang benar-benar membuat saya hampir jatuh air mata ya. Bagaimana perjalanan hidup seorang Gubernur Maluku Utara ya, Ibu Sherly Yohanda, sebelum dia sampai ke titik ini ya, itu dia harus melewati berbagai tantangan. Ya. Tantangan pertama, dia harus kehilangan suami tercintanya ya, yang merupakan calon gubernur Maluku Utara ketika itu. Kemudian ya Tuhan punya cara lain mengangkat Ibu Sherly Yohanda menjadi gubernur. Ya, dalam hal ini bisa meneruskan cita-cita yang selama ini diperjuangkan oleh suaminya ya, almarhum. Nah teman-teman, dari cerita-cerita yang baru saja kita dengar bersama, ada hal-hal positif ya yang harus kita kutip. Yang pertama tentu ya, yang namanya sebuah masalah itu tidak bisa kita hindari. Bagaimana Kang Deddy itu menanyakan triknya itu seperti apa sih? Kok anaknya udah gede, umur segini, tapi masih kelihatan awet muda, ya. Ternyata tidak sesusah itu menjalankan trik supaya bisa secantik Ibu Sherly Yohanda ya, Gubernur Maluku Utara. Ya, kita doakan saja semoga cita-cita yang dibuat atau impian yang diinginkan oleh Ibu Sherly Yohanda untuk masyarakat yang ada di Maluku Utara bisa terwujud ya. Tadi Ibu Sherly sampaikan bahwa yang menjadi prioritasnya dia itu pendidikan dan kesehatan. Ya, berbicara tentang pendidikan dan kesehatan itu sudah menjadi masalah hampir di setiap daerah ya, terkait fasilitas khususnya. Bahkan ada sebuah kejadian ya di NTT, di salah satu daerah itu ketika pasien datang berobat di puskesmas ya, datang berobat ke puskesmas, kemudian setelah itu kan mereka dirujuk ke salah satu rumah sakit di kota kabupaten itu, tapi anehnya perawat yang dari puskesmas itu tidak ikut mengantar. Padahal kondisi pasiennya ini ya sangat parah, HB-nya cuma 4. Jadi ketika sampai di rumah sakit yang ada di kota itu, si dokternya tanya, yang ngantar siapa? Mereka bilang tidak ada. Nah ini kan merupakan salah satu masalah juga ya, masalah yang sering terjadi mungkin di daerahnya teman-teman juga ya. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Pancasila.